Hari ini aku akan memulai sebuah cerita. Sebuah cerita dari seseorang yang bernama Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, aku jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu pengalaman beliau yang menurutku menarik. Terlepas dengan begitu ngerinya cerita itu, tetap saja cerita ini adalah cerita yang selalu aku ingat. Cerita tentang Deso Gondomayit atau disebut Deso Edan. Kata Mas Damar, matanya masih menatap ke sana kemari, seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Edan ya opo? Aku bertanya penasaran. Ya opo gak edan, bendino ono ae sing mati, nek gak mati jarene tondo balak. Percakapan kami sahut menyahut, membuat aku semakin penasaran, sampai pandanganku teralih ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang aku kenal akrab, datang, duduk dan memesan kopi di sini. Aku melihat Mas Damar, melihat Mas Erik. Rik, iki lo, cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah biyen, sing nyasar kok Deso Gondomayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan, dan aku bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Cek dieling-eling ae, wis lalekne ae. Mendengar itu, aku pun langsung memohon. Sejujurnya, aku paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh aku udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya Mas Erik tampak ogah menceritakan, berbekal bujukan bahwa aku yang akan bayar kopi ditambah rokok untuk cerita. Ini aku pun menyanggupi. Disinilah aku melihat Mas Erik menunjuk sesuatu, arah utara dari kota pahlawan ini. Aku mengerenyitkan, wis seru toh daerah kok kidul gunung. Aku mengangguk. Yo kok kono desone. Dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di universitas, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, meski bila harus seorang diri. Mas Eri, ketua Mapala sebelumnya, pun akhirnya ikut bergabung, karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Akhirnya mereka menemukan salah satu tempat untuk melatih stamina, karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya. Namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik, perjalanan 6 jam terasa singkat. Terlebih di hari yang semakin petang, Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung, karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar, karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wes ngene ae lho Mar, tinggalan KTP kok kene. Tulisan pesan bahwa kita sudah melaporkan. Toh gak ono sing ero sampai kapan petugase, gak ono kan? Bimbang, itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi.
Namun satu yang Mas Damar ingat, hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar, tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini Erik yang memulainya. Jare Mbah Kudam, nek gak ono swara biasae ono memedi. Hus, dijogo lambene gak apik ngomong ngono, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya. Namun bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Opo? PT? Krungu ora ono suara PT? Erik diam, mencoba mencari, dengar apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang menghembus di sela dedaunan. Ora ono. Mereka berpandangan untuk kesekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan, salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini, Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakan, "Duh, mambuk kembang sembujo." Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak sepantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang. Berdiri begitu saja mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan putih. Erik terus melihat tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi bergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarannya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian.
yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam mereka berjalan tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam, hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. "Ono opo, Rik?" Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa, sudah dekat. Erik baru membuka suara. "Ono kuntilanak, Dam." Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik dengan pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada. Hampir 2 jam, Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan. Perganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di tengah kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selakangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. "Ya opo Mar, isok lanjut ora?" Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika ia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot, gak percaya atas apa yang dia lihat. "Kene opo kon?" tanya Mas Erik, matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam, wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu. Gak eruh Rik melihat kondisi Mas Damar seperti itu. Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harusnya memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa kemaluan si Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepala tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipinggul pun asing, biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun, yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati teraju sebagai pengiringnya.
Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan. Dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri. Mas Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan menggendong mayit di medan yang naik turun seperti ini. Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat dihadapkannya. Mas Damar tidak sendirian di depannya. Ada nenek-nenek tua di punggungnya. Ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Weltu. "Nopo niku?" tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltu itu adalah demit, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya Mas Damar diselentik atau dikeplak kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaannya saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar, termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, "Wanggul apa, Mbah?" Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah, dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakan, "Sembujo." Si nenek mengangguk, "Rapopo nek sembujo, gurung ambu batang yo kan? Nek iku baru bahaya." Benarnya kata Mas Erik, bahasanya si nenek ini Jawa halus. Tapi karena aku nggak bisa pakai bahasa Jawa halus, pakai bahasa Surabayaan aja ya, mohon maaf. "Terus yuk nopo Mbah, sampai kapan kulo bakal diikuti?" "Bar engko ngalih dewe," kata Simbah. Benar, rupanya di depan terlihat sebuah desa, namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. "Turokno kono sik kancamu." Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Damar tinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan Damar. Mas Erik masih gak habis pikir hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, di desa ini sunyi dan sepi, cukup membuat ngeri Simbah keluar. Di tangannya ada kendi. "Ngombe iki, terus pas ngombe ngadep ngidul ben penyakiti minggat nang kidul yo le. Iki mlebu hae nang omah, ojo metu sik. Ben balas adone ngalih dhisik." Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balas ado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham
Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukakannya. Di depan ada anak kecil. Wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya wayahe sedo, bolo, randa. Habis itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya, "Badhe pundi Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Sepertinya ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa ke sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 laki-laki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman, dan pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan ke barisan depan. Sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang semuanya sama. Pemakaman kembar, setidaknya itu yang terlihat. Si mayat sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat siapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Mas Erik batin seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Aku yang dengar Mas Erik cerita menatap bingung. Maksudnya ya opo Mas? Cah sing dikubur iku podo mbek cah sing ngedor lawang mbah iku. Erik menghisap rokoknya lama lalu mengangguk. Mungkin, kata aku mencoba berkilah. Namun sanggahanku hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau Mas Erik menyaksikan proses pemakaman itu. Di tengah pemakaman Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan beralun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Aku nggak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Iya maksudnya Mas? Cahiku wis mati, opo durung asline? Mas Erik masih diam lama. Kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih berkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua menawarkan rumahnya. Dicarikannya Mas Erik namun tidak ditemukan kawan sepanjang perjalanan ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi? Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, melihat kondisinya, ukuran kemaluannya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah, masih gelap, ucapnya dalam hati. Artinya satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk tua itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita itu. Dengan perlahan Mas Damar mendekat. Di dalam rumah Mas Damar mencium bauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu?
karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk membersihkan gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu meski tidak sopan. Rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu sampai pandangannya menatap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat pelan-pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti dengan bebauan seperti kentang atau ubi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lengu seperti itu maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu, yaitu pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak itu dibuka, Mas Damar menatap heran karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih bertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku, tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri mendampinginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakan, "Tali pocong, tali pocong." Mas Damar masih mematung ketakutan, benar-benar mengeraskan sarafnya. Hingga suatu pintu terbanting membuat Mas Damar tercekak panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Nek raru opo-opo, ojo grusak-grusuk yole, nyowo ono regane." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar, bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar, sedari tadi Simbah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. "Tali pocongnya rong dibuka iku loh." Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa Edan. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia, namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini. Kebingungan langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sedia kala, seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. "Le, kamare wis Simbah siapke." Mau tidak mau mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasa sebagai alasnya, namun mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suara riuh namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara petik yang pernah terdengar. Mas Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu, sampai Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar
Wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. "Mas, krungu ora?" Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik, sampai akhirnya ia mengatakan, "Ik, apa om percaya pocong ora?" Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. "Aku tahu krungu jarene swara PT iku nunjukne ono pocong kok sekitar kene." "Mar," akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. "Deso iki gak beres, ayo minggat ae. Ndokmu wis rapopo to?" Mendengar itu Mas Damar kemudian juga mengatakan, "Rik, koyoke simbah iki." Selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana ia melihat wajah mengintip. "Rik, minggat ae tekan kene." Kok jendela?" Damar menunjuk ke arah jendela. "Kok jendela ono simbah?" Kaget saat itu juga Mas Erik langsung mengamasi barang bawaannya diikuti Mas Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu, namun baru saja membuka pintu kamar di depannya, simbah sudah berdiri. Wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. "Kati nang ndi tole?" Mas Damar lah yang pertama maju. "Mbah ngapunten, kula badhe mantuk mbah." "Mulih nang ndi?" "Ten griya kula mbah." Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. "Penyakitmu wis waras le." Mas Damar terdiam lama. Di sini Mas Erik kemudian maju. "Mbah, jenengan sinten asline?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Deso Gondomayit," kata simbah dengan langkah tertatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur. "Sopo wis mlebu deso iki ra bakal iso mulih le." "Wis nuruto omongan simbah." Tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. "Krungu swara iku le? Roh artine?" Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah simbah. Mengatakan itu seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serentak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal, di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, terjerembab di atas tanah. Dengan mata mendelik melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar, Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamet, entah apa yang diucapkannya, Simbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar siapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sembari meracau. Itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat. Makin menyengat, suara ramai yang sedari tadi menyiutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. "Kok mburi ono lawang, Rik?" teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi, namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya hanya Mas Erik yang menciumnya. "Melek aku, Mar." Tak terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini seperti memberikannya jalan benar saja. Maka mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka, kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah kenapa mayat harus dikuburkan lagi? "Kain kafan, Rik, opo ono hubungane?"
Mas Erik terlihat bingung. Kok kotak sing nang pawon akeh kain kafan ditumpuk. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir sampai ia baru sadar di tempat mereka berdiri mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi itu adalah sosok pocong. Terlihat hanya satu pocong namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. Tali pocong, tali pocong. Krungu ora Rik, krungu opo? Tali pocong. Setelah mendengar itu Mas Erik baru paham. Kuburan Mar. Mayite tali poconge. Rung ono sing dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya nang di, nang kono. Itu ngapain pocongnya ngikutin gitu, Mas? Tanyaku yang penasaran. Mas Damar menatapku, mencoba berpikir sebelum bilang, ini cuma asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui, kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar. Di tengah kegelapan hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Telah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu, yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang memakamkan di sana. Ini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat sekali sampai Mas Erik berasumsi suara ayam itu memungkinkan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya di mana ayam itu berada. Lain hal Mas Damar, kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Mas Erik kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar sembari melihat ke sana kemari hingga Mas Erik menunjuk sesuatu, gundukan tanah tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Gok kuno mayat yang dikubur mau. Makin dekat suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Lah iku lak Simbah, katanya. Bukan takut lagi tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru sadar. Yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Simbah yang sedari tadi ditersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah aroma sembojo yang misterius itu tercium lagi, lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Ono opo sih ambek alas iki? Ulah entah mereka kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembojo itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun, setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalannya yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelibat suara meraung keras sekali seperti suara macan. Tanpa mempedulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin, mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluar pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. Sampean-sampean yang ninggalin KTP di pos 1 yo. Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Sudah 2 jam mereka diceramai oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang,
dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar, ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Isih urip to awak-awak iki? Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. Critakno kabeh nang diae awak-awak iki rong dino iki. Pak, kata Mas Damar, ono desa yo Pak nggo kene. Ono, kata si bapak. Si bapak terdiam lama sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik ia bertanya, nang di ono desa Pak, nek villa akeh nang kene. Kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. Opo bener awak-awak mek wong loro sing munggah liwat kene? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. Syukur, kata si bapak. Alas iki pancen angker. Biyen wis terkenal akeh sing tau ero bahwa nang alas iki ana enggon sing diarani jenenge Petuk Sewu. Wit sing keramat sing kabare ana desa nang jerone kono. Jenenge desa iku Desa Gondong Mayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam, mendengarkan wajah mereka semua tegang. Masalahe ra ono sing ero nang ndi wit iki. Untung ae awak-awak gak geblobok nang desa iki ambek nggawa awak ganjil. Sampai iku kedaden, biasanya siji ra iso mulih. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Saiki aku takon, opo sing mbok rasakne saiki? Di sini Mas Damar awalnya bingung, apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya. Dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijat kaki Mas Damar. Ajaibnya, tuanya yang membesar perlahan kembali normal. Mene ojo nguyu sembarangan nggih. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. Pak, kulo tandet nang desa niku enten simbah wadon sing sempet ngejar kulo badhe rencang kulo. Niku sinten nggih? Jas si bapak tampak berpikir kemudian terucap, Sarti, peti, kata Mas Erik mengulangi. Sampean tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh simbah ini. Simbah iki menungso to, Pak. Bapak hanya diam sembari menggeleng, ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan, cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat, dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul. Sebenarnya cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris makanan, hingga pembawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak suka. Apapun itu, muncul ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah jauh di luar akal sehat ini, memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Setelah selesai mendengar cerita itu, satu yang aku pelajari, pengalaman yang menimpa mereka benar-benar buatku harus senantiasa waspada dimanapun kita berada. Ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.